Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya di pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, kita semua baik, kita semua ada sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu dan saudara untuk sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, anugerahkan kepada kami pengertian dan hikmat, supaya kami mampu memahami, mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan dalam firman hari ini. Sehingga firman-Mu akan terus menguatkan kami dan menopang kami. Firman-Mu akan terus menuntun kehidupan kami dan semakin mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak saudara untuk pagi ini kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Saya mengajak saudara membuka di dalam kitab Mazmur 40 ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal atau nomor 40 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sekali lagi saya akan membaca untuk saudara. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakan, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah perbuatan ajaib Allah dalam hidupku. Saudara, seorang anak kecil sedang pergi berlibur ke pantai bersama dengan kedua orang tuanya. Di pantai itu ramai orang, saudara, karena waktu itu memang lagi musim berlibur. Di tangan anak kecil ini ia memegang ember kecil, saudara, yang biasanya dia pakai untuk bermain di rumah. Dia bawa ke pantai dan dia berusaha untuk mengambil air laut itu. Nah, dengan penuh semangat saudara, ia berlari ke tepi pantai. Kemudian dia menuangkan air laut itu dengan embernya itu ke lubang kecil yang telah ia buat di pasir itu. Berkali-kali saudara, anak ini pergi ke pantai, ambil air laut itu, kemudian dibawa lari ke pinggir saudara, dituangkan ke lubang kecil di pasir itu. Dan berkali-kali dia lakukan berulang-ulang seperti itu. Saudara, ada seorang pria dewasa yang memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh anak kecil ini. Kemudian pria dewasa ini saudara, dia bertanya kepada anak ini, "Nah, apa yang kamu lakukan?" Kemudian anak ini saudara menjawab, "Om, saya mau memindahkan laut ke dalam lubang kecil." Pria ini saudara tersenyum dan berkata kepada anak ini, "Nah, laut itu terlalu besar untuk masuk ke embermu dan ke lubang kecil ini." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu pula ketika kita mencoba untuk menghitung, untuk kita memahami semua perbuatan Allah yang ajaib di dalam hidup kita. Saya rasa tak mungkin kita bisa menghitung. Daud di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6 saudara, mengungkapkan satu hal yang juga mewakili akan kita hari ini. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, hari ini
kita akan merenungkan bagaimana perbuatan ajaib Allah itu di dalam hidup kita. Dan bagaimana seharusnya itu semua membentuk respon kita terhadap Allah. Saudara, Allah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-6 bagian yang pertama. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib. Saudara, kata ajaib di dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa di luar pemahaman manusia. Perbuatan ajaib Allah itu banyak. Contohnya, saudara, itu dimulai dari karya penciptaan. Saudara, ketika saya beberapa waktu yang lalu bersama dengan anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru Injil Esther, saudara, tentang penciptaan. Saya muncul satu pertanyaan, kenapa manusia tidak diciptakan di hari yang kedua, atau hari yang ketiga, atau hari yang keempat, atau hari yang kelima? Kenapa manusia harus diciptakan di hari yang keenam? Sudah pernah berpikir seperti itu? Perbuatan ajaib Allah ditunjukkan di dalam karya penciptaan. Manusia diciptakan pada hari yang keenam. Artinya apa, saudaraku? Allah mempersiapkan semuanya, semua yang dibutuhkan oleh manusia, semua yang diperlukan oleh manusia disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu baru manusia itu diciptakan, sehingga manusia itu hidup. Bukan hanya dimulai pada karya penciptaan. Perbuatan ajaib Allah juga mencakup di dalam pemeliharaan atas hidup kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Dimulai daripada Tuhan memelihara manusia. Pada mulanya Dia memelihara bangsa Israel. Dia menuntun bangsa Israel. Sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kita. Sungguh ajaib Tuhan. Bukan hanya pemeliharaan Tuhan, tetapi bagaimana karya Tuhan menyelamatkan kita. Dia datang ke dalam dunia. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dia ada di dalam dunia bukan untuk kepentingan dia. Dia mati bukan untuk dia. Dia bangkit bukan untuk dia. Dia naik ke surga juga bukan untuk dia. Tetapi untuk saya dan untuk saudara. Dia hidup untuk kita. Dia mati untuk kita. Karya penyelamatannya begitu ajaib sekali. Jadi ketika kita manusia yang berdosa, kita yang harusnya layak untuk mati binasa di api neraka. Tetapi oleh karena kasih Kristus di dalam diri kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Bahkan saudara, kalau kita boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib bukan hanya dalam karya penciptaan, bukan hanya pemeliharaan, bukannya penyelamatan, tetapi di dalam pemulihan hidup kita sampai detik ini pun adalah perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Daud menulis Mazmur ini setelah ia mengalami kelepasan dari kesulitan besar, dari pergumulan yang besar, dan dia menunjukkan bahwa Allah terus-menerus berkarya di dalam hidup umatnya. Mungkin saudara pernah dengar seorang wanita yang bersaksi. Di dalam kesaksiannya itu, saudara, dia mengatakan begini: seandainya saya terlambat 1 detik saja, saya pasti sudah mati. Terlambat 1 detik saja, pasti saya sudah mati. Saudara, kesaksian wanita ini, saudara, menceritakan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, bagaimana Tuhan melepaskan dia, dan kemudian membebaskan dia dari kecelakaan yang begitu luar biasa. Terlambat 1 detik saja, dia sudah mati. Saudara, Allah, Tuhan banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang, saudara, kita tidak menyadari perbuatan ajaib Allah itu. Baru menyadari perbuatan ajaib Allah setelah kita melihat ke belakang. Baru kita tahu, oh, Tuhan itu luar biasa.
Saudara, Allah bukan saja dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita, tetapi Allah juga merencanakan yang terbaik bagi kita. Firman Tuhan katakan, dan rencanamu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Saudara, rencana Allah bukanlah kebetulan. Rencana Allah bukanlah sesuatu yang ujuk-ujuk kebetulan terjadi, melainkan rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh kasih, penuh dengan hikmat. Saudara sekali dikasihi oleh Tuhan, meski kita tidak selalu dapat memahami akan jalan Tuhan, akan rencana Tuhan, tetapi Allah selalu mengatur yang terbaik bagi kita umatnya. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 28, mari kita coba lihat bersama-sama. Satu ayat yang saudara tentu sudah hafal dengan ayat ini, Roma 8 ayat yang ke-28. Dan mungkin juga menjadi satu ayat yang sangat saudara gemari dan sukai. Roma 8 ayat 28 mengatakan begini, kita tahu bahwa dia turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Allah turut bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Saudara, saya teringat dengan sebuah cerita. Ada seorang anak kecil. Dia marah, dia protes kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya membawa dia ke dokter untuk divaksinasi. Dan anak ini tahu pasti sakit karena akan divaksin atau disuntik. Saudara, anak ini tidak memahami bahwa rasa sakit yang sebentar itu adalah bagian dari rencana baik untuk melindunginya dari penyakit yang jauh lebih berbahaya. Demikian pula dengan Tuhan. Dia kadang membawa kita melalui kesulitan, melalui pergumulan di dalam hidup kita demi kebaikan kita yang lebih besar. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, jangan buru-buru kita untuk bersungut-sungut. Jangan buru-buru untuk kita berpasrah diri. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, kita belajar yakin bahwa Allah sedang mengerjakan rencana terbaik dalam hidup kita. Dan mari kita terus belajar untuk mempercayai Tuhan, bahkan ketika jalannya sendiri tidak atau tampak sulit untuk dimengerti oleh kita. Nah, percayalah bahwa Allah tidak pernah mencelakakan kita. Allah tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Dia selalu merancangkan apa yang baik dan terbaik bagi kita. Dan Pemazmur di bagian yang terakhir ayat 6 bagian yang ketiga, saudara, dikatakan, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara, Daud merasa tidak mampu untuk mengungkapkan semua keajaiban Allah, semua perbuatan-perbuatan ajaib Allah itu karena jumlahnya terlalu besar. Tetapi Daud tetap berkomitmen untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah itu dalam hidupnya. Hal ini menegaskan, menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa misi gereja adalah menyaksikan dan mengagungkan perbuatan Allah kepada dunia. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk kita menikmati keselamatan diri kita sendiri, tetapi saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan keselamatan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Tuhan menghendaki kita semua menjadi orang-orang Kristen yang bermisi, yang misioner, yang menyaksikan, yang menyatakan, yang menceritakan, yang memberitakan akan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, satu hal yang perlu untuk kita ingat bersama, bahwa pelayanan misi, pelayanan memberitakan Injil bukan hanya tugas segelintir orang, bukan hanya tugas seorang pendeta, seorang diaken, seorang penatua, majelis penginjil dan lain sebagainya. Tetapi tugas misi, tugas memberitakan kabar baik
adalah tugas kita semua. Mari kita terus menceritakan perbuatan ajaib Allah dalam hidup kita. Mari kita belajar membagikan kesaksian di dalam kehidupan kita. Kesaksian akan bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana perbuatan ajaib Tuhan di dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, seperti anak kecil yang ingin memindahkan air laut ke dalam lubang kecil di pantai atau di pasir yang dia buat dengan embernya yang kecil itu. Saudara, memang kita tidak akan mampu untuk menghitung semua perbuatan ajaib Allah di dalam hidup kita. Tetapi kita dipanggil untuk mengingat, untuk bersyukur, dan untuk memberitakan akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara, mari kita berdoa. Kita minta Tuhan memberikan suatu keberanian untuk kita bersaksi kepada orang lain bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Buatlah hati kami terus mengingat akan apa yang telah Engkau perbuat dan lakukan di dalam hidup kami. Bangkitkan rasa syukur dalam hati kami dan berikan kepada kami keberanian untuk kami boleh menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami kepada dunia, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami. Di dalam masa-masa sulit seperti ini Tuhan, Engkau terus menopang dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.